Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Sapa pagi kita kali ini adalah akhlak muslim. Ya, yaitu untuk bersifat amanah. Tidak boleh berkhianat, ya, bersikap dan juga adil dalam setiap urusannya. Subhanallah. Ada banyak sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Di antaranya adalah sikap amanah, jujur, dan bersikap adil. Imam Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari jalur sanad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ketika Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, Fathu Makkah, beliau panggil Utsman bin Talha. Lalu beliau berkata kepada Utsman, tunjukkanlah kunci Ka'bah kepadaku. Lalu Utsman bin Talha mengambil kunci itu dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu juga Al-Abbas, ayah dari Abdullah bin Abbas, berkata, ya Rasulullah, berikanlah kunci itu kepada aku, agar tugas memberi minum dan memegang atau menyimpan kunci Ka'bah saya pegang sekaligus. Mendengar hal itu, Utsman bin Talha lalu menggenggam kembali kunci Ka'bah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, berikan kepadaku kunci itu wahai Utsman. Utsman bin Talha lalu kemudian menjawab Rasulullah, terimalah ya Rasulullah dengan amanah. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW bangkit lalu membuka pintu Ka'bah dan memasukinya. Serta setelah itu beliau bertawaf. Lalu kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan ayat firman dari Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, ayat tersebut memerintahkan kita kaum muslimin untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Apa itu amanat? Amanat dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat itu sendiri sangat luas, meliputi amanat Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya, dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semua nikmat Allah, apa saja itu, hendaklah kita manfaatkan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua adalah amanat seorang manusia hamba terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan. Ya, antara lain apa? Mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun. Tidak menipu orang lain, dan juga memelihara rahasia sahabat atau teman karib kita, yang menyampaikan suatu rahasia kepada kita. Tidak boleh kita sebarluaskan rahasia itu. Termasuk juga di dalamnya adalah, subhanallah, di antara amanat itu adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat. Di mana? Dalam hal apapun, dengan tidak mendiskriminasikan, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dari warganya dalam pelaksanaan hukum. Harus sama semua di depan hukum. Sekalipun terhadap keluarga dan anaknya sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Dalam hal ini kita mencontoh Nabi Muhammad SAW
yang tegas menyatakan dalam sabdanya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan potong tangannya. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua, sifat adil ulama, ya, yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan, ilmu apa saja, ilmu agama maupun ilmu dunia. Ulama harus bersikap adil terhadap orang awam. Seperti apa? Menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal-amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik, ya, menganjurkan usaha yang halal, mencari nafkah yang halal, ya, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat iman kita kepada Allah Ta'ala, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebijakan atau kebajikan, mengeluarkan fatwa yang benar, ya, fatwa yang lurus, fatwa yang berguna dan bermanfaat. Untuk apa? Agar umat melaksanakan syariat-syariat ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sifat adil seorang suami terhadap istrinya, ya, atau sebaliknya, ya, antara suami istri ini harus apa? Memiliki sifat adil, ya, keduanya harus bersifat adil terhadap pasangannya. Seperti apa? Melaksanakan kewajiban masing-masing, ya, tidak membeberkan rahasia suaminya atau rahasia istri kepada orang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang-orang lain. Nah, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, amanat seseorang terhadap dirinya sendiri adalah seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam hal keduniaan maupun keagamaan. Janganlah kita membuat hal-hal yang membahayakan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Itulah ajaran, ya, bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Untuk amanah dan melaksanakan hukum dengan seadil-adilnya. Supaya apa? Supaya tidak kita abaikan dan kita dapat mengindahkannya, memperhatikannya, dan agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Itulah pesan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.